Halo semuanya, saya Pastor Allen. Selama bulan yang baru ini, saya berdoa penyertaan dan kasih setia Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Selama bulan Juni ini, kita akan banyak mendengar dan belajar mengenai topik tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Seringkali dari kita mungkin sudah banyak mendengar bahwa pujian itu adalah tentang ketika kita menyanyikan lagu dengan tempo cepat. Sedangkan menyembah itu adalah ketika kita menyanyikan lagu dengan tempo lambat. Saya percaya nyanyian adalah bagian dari kehidupan pujian dan penyembahan kita. Tapi ada satu esensi yang lebih dalam ketika kita mau belajar mengenai pujian dan penyembahan. Yang pertama adalah dalam pujian-pujian kita yang terpenting adalah kita mengenal siapa yang kita puji, siapa yang kita tinggikan, dan siapa yang kita muliakan. Dan yang kedua dalam kehidupan penyembahan kita adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau tetap setia melakukan setiap ketetapan dan perintah-perintahnya. Mari kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Raja Daud. Saya percaya kehidupannya bisa menjadi model yang cukup relevan dengan kehidupan kita. Raja Daud adalah seorang yang sangat suka memuji Tuhan. Kehidupan pujiannya dia dimulai dengan segala nyanyian. Dia menari bagi Tuhan dan dia bermazmur untuk Tuhan. Kita tahu sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Tapi lebih daripada itu, saya percaya yang terpenting adalah ketika dia disebutkan sebagai seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. A man after God's own heart. Jadi segala pujian, segala mazmur yang dia katakan, itu adalah berdasarkan dari pengenalan dia akan Tuhan. Dan kehidupan penyembahan yang kedua yang terpenting adalah ketika Raja Daud ini menjadi seorang raja, dia tetap menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia pergi berperang, dia memintakan petunjuk perintah dari Tuhan, apa yang harus dia lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan ketika dia, saudara, jatuh dalam dosa, kita tahu ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia segera berpaling dan bertobat. Dan pada akhirnya kita tahu ceritanya ketika dia tidak mendapatkan apapun, ketika anaknya harus mati, dia tetap bangkit dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, di bulan Juni ini saya mengajak kita bersama-sama belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seperti firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata, sudah tiba saatnya. Penyembah-penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Bapa di surga mencari penyembah-penyembah yang demikian. Yang pertama saya mau mengingatkan, mari kita menjadi penyembah yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kita mau dipimpin, setiap langkah-langkah kita mau berserah kepada Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan pujian dan penyembahan kita. Dan yang kedua, kita mau belajar bersama-sama untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar bersama-sama di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati.